Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teens, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap semangat dan juga tetap sehat selalu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, dan juga berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya apa yang kakak-kakak jelaskan dapat kami mengerti dengan mudah. Amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Shalom guys, biarlah hati kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, oh, oh. At break of day and hope will rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow, forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Oh, oh, yeah. Woo. Come on, say it together. With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. Streets will glow, forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever, 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 forever. In your love, forever, forever, forever. You know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah. Hai semuanya, ketemu lagi sama Kak Jona dan seneng banget rasanya Kak Jona bisa di sini sama kalian dan seneng banget akhirnya Kak Jona bisa sharing nih sama kalian. Nah, sebelum kita masuk ke sharing kita dan ngobrol kita yang seru pada hari ini, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan sedikit sharing yang akan diberikan oleh Kak Jonah. Tuhan, Engkau yang pakai lidah bibirnya dia, supaya apapun yang akan dibicarakan nanti itu mengalir dari Engkau Tuhan. Dan kiranya apa yang menjadi isi hatimu bisa disampaikan dengan baik. Dan kiranya bagi siapapun yang mendengarkan ini, mereka bisa merasakan kasih yang begitu luar biasa yang berasal daripadamu Tuhan. Pakai hamba yang hanya berguna ketika Engkau yang menggunakannya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memimpin acara pada hari ini dengan segala sesuatu yang berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini Kak Jonah dapat temanya adalah United, atau yang biasa kita sebut Unity in Diversity. Kayaknya Kak Jonah nggak perlu lagi ngejelasin apa sih itu artinya, karena Kak Jonah yakin banget nih kalian semua udah ngerti banget apa itu United in Diversity. Yup, betul banget. Walaupun kita semua berbeda, tapi kita semua tetap jadi satu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus cinta, kita semua pasti punya segala sesuatu hal yang unik yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang mungkin kita rasa, aku kayaknya kurang di bagian ini, aku tuh gak baik, bla 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 bla. Tapi gimana pun juga kita tetap menjadi satu sebagai anak-anak yang Tuhan. Nah, hari ini Kak Jonah mau ngebahas terutama dari cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu ada di Lukas 15 ayat 11. Oke, Lukas 15 ayat 11 sampai Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, itu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang nih. Kak Jonah yakin banget kalian semua pasti udah tahu banget ceritanya. Udah sering banget, udah familiar banget sama ceritanya ini, dimana ada dua orang anak, si sulung dan si bungsu, yang punya papa yang sangat kaya. Nah, tapi si bungsu ini minta apa yang menjadi haknya dia, diminta duitnya sama dia, padahal papanya masih hidup, tapi dia udah minta harta warisannya, dan dia akhirnya menjual seluruh barang aset yang dia punya yang menjadi haknya dia, dan dia pakai semuanya itu untuk foya-foya. Sampai suatu saat ketika duitnya habis, di saat keadaan lagi susah, krisis ekonomi lah hitungannya kayak gitu, dan dia udah gak punya duit lagi, dan dia akhirnya karena gak punya duit lagi, dia langsung balik karena dia mikir papanya aja punya pekerja papanya itu tuh bisa makan enak, tapi dia gak bisa. Akhirnya karena dia mikir kayak gitu, dia mau balik lagi ke papanya, tapi di tengah-tengah dia lagi mau kembali, dia merasa bahwa dia itu berdosa. Ya, kayaknya kalian udah tahu banget ceritanya itu. Terus habis waktu dia balik lagi, dia adain pesta, dan kakak sulungnya itu merasa jealous, dan akhirnya kakak sulungnya itu marah sama papanya. Nah, kita mau baca nih dari Lukas 15, kita ambil Bible-nya kita ya. Kita mau ambil Bible-nya kita, mau buka dari Lukas 15. Kita mau baca di ayat yang 17 nih. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, ini nih Kak Jonah mau ngebahas dari sisi ini. Kadang-kadang kita harus melalui sebuah proses yang tidak enak. Namanya manusia, kita punya tempat yang banyak untuk melakukan kesalahan. Sebagai manusia kita pasti suka mengkotak-kotakan diri kita. Bahkan selain kita mengkotak-kotakan manusia yang lain, kita pun juga mengkotakkan diri kita sendiri dengan standar yang kita taruh untuk menjadi anak yang baik di mata Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ngerasa kayak apa yang kita lakukan itu gak pernah cukup. Apa yang kita lakukan itu rasanya kayak gak pernah cukup untuk Tuhan. Dan memang gak pernah cukup sebenarnya, karena kita manusia berdosa. Tapi ketika kita melalui sebuah proses, seperti kayak anak bungsu ini nih teman-teman, dia mengalami sebuah proses di mana dia harus minta haknya, minta duit, dapat berkat. Kita kayak minta berkat sama Tuhan, kita dapat berkatnya, tiba-tiba
kita malah melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi akhirnya kita setelah melalui sebuah proses itu, kita sadar akan hal itu dan kita mengakui. Itu yang paling penting. Ketika kita melakukan sebuah dalam hidup, kita pasti mengalami sebuah proses. Dan ketika kita menyadari sebuah proses itu yang tidak baik, kita mau kembali lagi ke Tuhan. Tapi hati yang dimiliki oleh si bungsu ini adalah apa? Dia datang ke Tuhan bukan dengan hati yang sombong. Sebelumnya kan dia sombong banget tuh. Gue punya duit banyak, gue mau foya-foya dan so on. Tapi ketika dia mengalami sebuah proses, habis duitnya, di situ dia sadar. Dia mau kembali ke Tuhan, dia sadar dia mau kembali ke papanya, dan dia punya hati yang rendah. Nih, dia punya hati yang akhirnya mau belajar dan dia mau memiliki hati yang rendah hati. Itu yang paling penting. Perubahan hati yang Tuhan berikan kepada si anak bungsu itu, Tuhan juga taruh dalam hati kita nih. Ketika kita sadar kita salah, ngelakuin dosa, yang Tuhan minta dari kehidupan kita adalah kita mau mempunyai hati yang rendah hati. Nah, kalau di sini dia bilang, setelah dia mengaku dosa nih, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dia merasa bahwa dia gak layak lagi disebut sebagai anaknya Bapaknya, dan dia mau menjadi upahan Bapaknya. Upahan itu artinya dia mau jadi pekerja Bapaknya. Dia mau bekerja untuk Papanya akhirnya. Nah, itu kerendahan hati yang dimiliki oleh si anak itu, dimana dia ngerasa dia udah ngelakuin kesalahan. Jadi dia udah nggak mau balik lagi, mau memiliki hati yang seperti dulu. Nah, tapi kita mau lanjutin ya. Ini yang begitu luar biasa nih teman-teman. Dia bilang, kita baca di ayat 21 itu. Nah, kita baca di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, nih teman-teman, lihat dengerin ya. Ketika ia masih jauh, berarti belum nyampe dekat, dari jauh pun papanya ternyata sudah melihat dia nih. Kita baca ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Teman-teman sadar gak sih? Walaupun kita kadang-kadang hidup kita nih, pasti ketika kita ngerasain kita udah berdosa, kita ngerasain kita udah kayak gak mencapai achieve the standard yang kita buat sendiri, kotak yang kita buat sendiri terhadap diri kita untuk menjadi anak Tuhan yang baik itu seperti apa, kita kadang-kadang menjadi distant sama Tuhan. Kita jadi withdrawal sama Tuhan. Kita jadi jauh sama Tuhan karena kita ngerasa kayak, buat apa? Aku jelek, aku gak berguna, aku tuh udah gak layak. Tapi dari si jauh aja, ketika kita udah bilang, duh Tuhan ya, kita udah gak bersalah nih. Di situ hati Tuhan ada untuk teman-teman. Hati Tuhan ada untuk aku. Hati Tuhan ada untuk kalian semua. Dan di sini seperti anak bungsu itu, bapaknya dari jauh udah melihat dia dan langsung lari untuk peluk, untuk cium. Teman-teman, ketika kita distant dari Tuhan, kita ngelakuin hal yang mungkin kita rasa kita jauh dari Tuhan. Seberapa sering sih kita ngerasain Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh mau ngerangkul kita. Setelah kita melalui proses yang panjang pastinya, Tuhan di situ. Tuhan tuh selalu konsisten untuk kita. Yes, memang dalam kehidupan kita, yang gak konsisten itu selalu kita. Tapi Tuhan selalu konsisten buat kita. Kasihnya untuk kita gak pernah berubah. Kita mungkin berubah, kebawa happiness sesaat, kebawa iming-iming yang duniawi, tapi Tuhan selalu ada buat teman-teman dan buat aku. Nah, tapi yang aku juga mau lihat dari sisi anak sulung. Gak adil dong kak, si anak sulung ini udah ngelakuin hal yang baik, udah ngelakuin semuanya untuk Tuhan. Seperti kita baca nih ya. Nah, ketika si anak itu ngomong ke bapaknya, yang si bungsu ngomong ke bapaknya nih, ketika anak itu tiba-tiba ada itu alarm. Nah, kita lanjut ya. Ketika anak bungsu itu ngomong sama bapaknya nih, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Nah, di situ ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak tambun itu,
Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, ini ayat yang paling Kak Jona suka. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, sebagai point of view, nah kalian kan sering banget nih di TikTok, di story-story, di banyak banget kita sering banget baca-baca atau melihat sebuah video di mana kita melihat point of view yang berbeda-beda. Nah, di sini dari cerita ini Kak Jona punya 3 point of view. Pertama dari si bungsu, dari papanya, dan dari si anak sulung. Kak Jona pernah menjadi si bungsu. Kak Jona juga pernah menjadi si anak sulung ini. Yang menjadi bapaknya adalah Tuhan Yesus pastinya. Nah, ketika Kak Jona melakukan kesalahan, setelah Kak Jona melakukan sebuah proses di mana Kak Jona bertumbuh menjadi pribadi yang nggak enak. Waktu proses itu nggak enak, sakit banget rasanya. Tapi Tuhan tetap sayang sama Kak Jona. Tuhan tetap stay di situ untuk kamu, untuk aku. Dan akhirnya ketika dia bilang anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, itu membicarakan tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami tumbuh baru, hidup baru, di mana kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tetapi kita mau baca lagi nih. Nah, anak sulungnya itu kan berada di ladang. Ketika dia pulang, dia mendengar bunyi-bunyi itu, terus dia nanya sama hambanya, ini ada apaan sih, kok rame banget, heboh banget. Seketika dibilang, iya nih, dia tuh adik kamu udah balik. Nah nih, dia ngomong, anak sulungnya ngomong gini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru aja datang nih anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Lalu Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak, kok curangnya ngeliat orang yang diberkati, terus kita kayak, kok curang ya? Apa yang aku lakukan salah sampai orang itu yang kita tahu nih sering banget melakukan kesalahan, tapi kok kayaknya hidupnya diberkati banget, kok kita enggak? Langsung jealous. Pernah gak? Kak Jona pernah banget. Kak Jona jujur, Kak Jona pernah. Tetapi ketika Kak Jona ngerasa kayak gitu, Tuhan pernah ngomong ke Kak Jona seperti ini. Kak Jona disadarkan, ketika Kak Jona melakukan sesuatu hal yang benar, melakukan sesuatu yang seperti yang Tuhan mau, itu adalah bentuk cintanya Kak Jona kepada Tuhan. Bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah kewajiban di mana kamu harus gini. Tapi karena Kak Jona sayang Tuhan, makanya Kak Jona mau ngelakuin hal itu. Kayak gini nih, ketika kamu disuruh awalnya memang diwajibkan oleh orang tua kamu untuk pulang gak boleh lebih dari 12 malam misalnya. Sampai suatu saat kamu sering banget pergi sama teman kamu, tanpa perlu orang tua kamu jelasin lagi ke kamu udah tahu nih, aku gak boleh pulang dari jam 12 malam. Tapi suatu saat tiba-tiba adik kamu pulang lebih dari jam 12 malam, mama kamu gak marah. Kamu jealous gak? Pasti kamu jealous. Tapi kamu tahu, ketika kamu melakukan itu, artinya kamu sudah menjadi lebih dewasa. Kamu melakukan itu bukan karena kamu takut lagi untuk dimarahi, bukan untuk kamu dipuji-puji oleh orang tua kamu, tapi kamu melakukan itu karena kamu tahu itu baik untuk kamu. Sama si sulung ini, ketika dia merasa jealous, dia tuh ngerasa bahwa kayaknya curang banget adiknya yang di celebrate, dia enggak karena dia udah ngelakuin hal yang benar. Padahal apa yang dia lakukan itu benar adalah bentuk tanggung jawab dia terhadap bapaknya, bentuk patuhnya dia, bentuk kasih sayangnya dia untuk obey sama apa yang papanya mau berikan untuk dia. Karena apa? Ketika kamu sayang sama orang, apalagi kamu sayang sama Tuhan, itu dikasih sama Tuhan dalam bentuk obedience. Jadi teman-teman, ketika ada orang yang di sekitar kita walaupun dia ngelakuin kesalahan, dia kembali misalnya, dan akhirnya dia menjalani hidup baru, kita sebagai anak sulung harusnya mendukung. Karena ketika si bungsu ini pergi, sulung ini sendirian,
Dia pun tidak bisa ngelakuin hal-hal pekerjaan yang besar semuanya. Pekerjaan itu gak mungkin bisa dilakukan. Karena apa? Karena tidak cukup. Karena dia harus bersatu untuk menciptakan sebuah creation yang menjadi luar biasa. Masterpiece yang luar biasa. Sama kayak teman-teman di gereja. Ketika ada teman baru yang datang, setelah dia ngelakuin hal-hal yang tidak baik misalnya, kita tahu itu. Instead of we judging hidupan mereka, kita harusnya rangkul. Kita menerima mereka. Kita bersuka cita. Karena apa? Akhirnya ada lagi nih tim kita akhirnya yang kembali ke Tuhan. Dan kita berjalan lagi bersama-sama. Lebih banyak lagi orangnya untuk memuliakan nama Tuhan dan memenangkan jiwa. Nah, ayat emas pada hari ini Kak Jona ambil dari Lukas 15 yang di ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Teman-teman, yuk kita mulai belajar untuk terus menjalani proses yang Tuhan berikan. Kalau kamu si bungsu itu yang saat ini lagi menghilang, lagi menjauh, yuk balik lagi. Kak Jona juga masih belajar, masih melakukan banyak kesalahan, masih jatuh bangun, kadang-kadang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang Kak Jona sadar dan Kak Jona mau belajar untuk balik sama Tuhan. Dan kalau kita punya si sulung dalam diri kita, ya Kak Jona juga punya. Kadang-kadang ngerasa gak adil, curang, ngelihat kayak sekarang nih. Kak Jona kadang-kadang jealous loh lihat orang tua kayak anaknya sama mama papanya happy. Tapi Kak Jona senang karena mama papa Kak Jona ada di surga. Dan Kak Jona senang karena proses itu ada untuk mendewasakan Kak Jona. Dan Kak Jona ikut happy ketika ada orang tua yang lain yang sayang sama anaknya, sehingga anak-anaknya bisa berkumpul sama orang tuanya. Kak Jona happy. Tapi butuh proses gak? Iya butuh, kadang-kadang sakit. Tapi disitulah Kak Jona ngerasa ikatan kuat. Kak Jona gak ada orang tua saat ini, tapi Kak Jona punya Tuhan. Dan karena Kak Jona punya keluarga, family in Christ. Ada Kak Doni yang sebagai kakaknya Kak Jona. Ada bunda, ada papi yang sangat sayang, yang menggantikan peran orang tua dalam kehidupan Kak Jona. Dan itu yang unite in diversity, yang membentuk Kak Jona dan menguatkan Kak Jona di saat-saat Kak Jona lagi lemah. Dan yuk kita bergandengan tangan menjadi lebih baik lagi, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Segitu dulu sharing yang Kak Jona mau sharing pada hari ini. Kita mau belajar lebih lagi ya teman-teman, untuk terus menjalani proses yang ada. Dan kita mau menjalani proses itu dengan sukacita, dengan hati yang terus mengarah kepada Bapa. Dan ketika ada orang yang kembali ke jalan yang benar, kita mau bersukacita, kita mau mensupport mereka untuk terus berada di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita pada hari ini, untuk sharingnya hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tahu kami kadang-kadang masih menjadi anak bungsu yang hilang, yang distant daripada Tuhan. Tapi kasih-Mu gak pernah berkesudahan kepada kami. Your love always consistent Lord. Dan Engkau terus mau mencintai kami di tengah kekurangan kami. Dan juga sebagai kami juga ngelakuin kadang-kadang kami menjadi si sulung Tuhan, dimana kami suka jealous, suka iri sama orang lain, sama berkat yang Kau berikan kepada orang lain Tuhan. Tapi pada hari ini kami mau belajar Tuhan untuk bersuka cita untuk orang lain Tuhan. Bersuka cita ketika orang tersebut kembali kepada jalan Tuhan. Bersuka cita karena kami tahu bahwa mereka telah hidup kembali, mereka telah kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena disitulah kami mau bersatu, bergandengan tangan untuk terus menjalankan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, memenangkan jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Kak Jona untuk pelayanannya hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kiranya Engkau terus memberkati kehidupannya, pekerjaannya, dan apapun yang dilakukannya diperbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menerima berkat Tuhan, dan semua teman-teman angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you and see you next Sunday. Bye.